ini jam setengah empat, mungkin nyampe Pulau Gebang sekitar jam 4 lebih dikit lah. Ini Mas Agus tasnya ini berat banget teman-teman, karena kebetulan teman yang di Jakarta ngasih oleh-oleh nih untuk keluarga, jadinya ini berat banget ini. Ya udah deh, nggak apa-apa. Mas Agus prefer naik Grab sepeda motor. Kenapa? Karena ini teman-teman rame banget. Kalau pakai mobil ini bisa nggak keburu naik busnya nih, makanya ini pilih naik sepeda motor itu. Lihat sendiri kan kemacetan di Jakarta seperti ini, makanya Mbak Irma nggak mau sama sekali pindah ke Jakarta teman-teman. Kalau teman-teman sih pengennya Mas Agus pindah di Jakarta aja, kerja dari Jakarta langsung gitu. Tapi Mbak Irma nggak setuju, nggak suka. Mbak Irma sih setuju kalau Mas Agus di Jakarta, tapi ganti Mas Agus yang kesepian, karena kalau Mbak Irma di Kudus, Mas Agus di Jakarta repot. Nah, karena ini salah satu alasannya Mbak Irma nggak mau. Jakarta ya kayak gini, macet total, nggak kayak Kudus yang istilahnya adem ayem teman-teman ya. Oke, nanti Mas Agus vlog lagi waktu udah nyampe terminal sampai naik bus ya. Ini Mas Agus sudah nyampe di terminal sekitar jam 4:30 teman-teman. Nah, ini belum sholat asar, ini Mas Agus mampir ke masjid terminalnya dulu. Ini sholat asar dulu, habis ini ambil tiket. Masjidnya keren teman-teman, bersih. Teman-teman, ternyata kalau yang dari Jakarta ke daerah ini pengecekannya lumayan ketat juga teman-teman. Jadi ini apa namanya, ini dicek oleh Peduli Lindungi atau vaksin booster yang ketiga, sama ini sama barcode, untuk dapat barcode sama tiketnya. Akhirnya dapat kayak gini. Nah, setelah dapat kayak gini, ini masih melalui proses pengecekan lagi di sana. Jadi tidak semudah itu teman-teman.
ternyata lumayan ketat juga ini. Oke, karena ini prosesnya masih panjang, Mas Agus masuk dulu teman-teman, nanti nggak bisa ngevlog, masalahnya di HP dipakai. Tuh ternyata seperti itu teman-teman. Oh, sana ada musolanya. Jadi tidak semudah yang kita pikir. Kalau dulu kan langsung masuk gitu, sekarang nggak, pengecekan berlapis, ada 2 lapis teman-teman. Cuma yang kedua nggak sempat saya rekam karena HP dipakai. Nah ini kita udah naik di pintu, tinggal masuk ke busnya ini. Nah busnya sih paling belum ada, tapi Mas Agus paling tidak kan bisa istirahat dulu di dalam. Nih sambil lihat bus yang udah datang ya. Bus Putra Pelangi, juga ada bus Rosalia Indah. Rosalia Indah udah berangkat ya. Ini penumpang juga udah pada nunggu. Cuma nanti waktu bus udah datang semua, Mas Agus nggak vlog ya teman-teman, karena terus terang ini tas ranselnya Mas Agus berat banget, super berat kalau boleh ngomong. Jadi apa namanya, ini pundak rasanya pegel banget karena ada titipan oleh-oleh macem-macem, tambah contoh-contoh kertas. Ya udah, ini nanti Mas Agus nunggu aja, mungkin hanya beberapa bus yang udah datang aja yang ke shoot ini. Ini baru apa, Santika nih yang udah datang. Santika ini bus Jepara juga. Sampingnya itu ada bus Beju juga Jepara. Yang kemarin waktu berangkat naik itu pakai Kalingga, itu bus Jepara juga. Nah, ini seru ini. Ini setelah 2 tahun akhirnya Mas Agus menyambangi terminal ini lagi teman-teman. Dan ternyata Mas Agus pikirkan pandemi udah bisa terkendali lah. Pemeriksaan naik bus nggak ketat, soalnya berangkatnya nggak ketat, biasa aja gitu. Ternyata setelah pulang dari sini itu ternyata pemeriksaannya lumayan ketat teman-teman. Oke, ini Mas Agus istirahat dulu. Istirahat karena tasnya berat nih. Saya tunjukin teman-teman, tak tunjukin barang bawaanku. Nah, nih teman-teman bisa lihat nih, ini tasku, lihat gembung, ini ada titipan macam-macam nih. Nah ini ada kue, dalamnya itu masih ada lagi tuh, dalamnya masih ada lagi macam-macam. Ini udah berat, kalau timbang mungkin 10 kilo ada ini. Terus tambah ini juga berat nih. Ini contoh-contoh kertas yang mau dijual Mas Agus. Ini tambah beli minum, di tas masih ada 1. Aduh, mantap beratnya. Nah ini yang harus kita simpen, barcode. Jadi pemeriksaan memang benar-benar ketat, nggak seperti berangkat. Oke, Mas Agus istirahat bentar, mau minum, cuma nanti nggak bisa ngevlog jalan-jalan karena gara-gara ini teman-teman, barang bawaannya berat.
kalau ditinggal khawatir ini memancing kejahatan, walaupun isinya cuma baju sama jajan, tapi nggak usah deh gitu ya. Pokoknya penting sekilas pemberangkatan dari Pulau Gebang teman-teman udah ngerti. Jadi kalau dari daerah atau dari tempat asal kemarin dari Kudus, itu pemberangkatan biasa-biasa aja, pemeriksaan nggak ketat, pemeriksaan ya kayak orang sebelum ada pandemi. Jadi nunggu di agennya, naik bus berangkat nyampe ke Jakarta selesai. Nah tapi yang ini itu enggak, jadi kita datengin agennya, terus dari agen kita langsung ke ini, ke mana tadi, check-in pertama. Check-in pertama itu pemeriksaan. Jadi ini pemeriksaan untuk ini teman-teman, peduli lindungi atau sertifikat vaksin yang ketiga. Jadi aturannya kalau kita sertifikat vaksinnya cuma 1 dan 2, itu kita nggak bisa ikut perjalanan pakai bus teman-teman. Bisa, tapi dengan catatan harus pakai tes antigen. Nah ini yang repot. Nah untungnya Mas Agus sudah vaksin ketiga atau booster, jadi boleh berpergian kemana saja aman gitu, termasuk numpak naik pesawat pun juga gitu, tidak perlu antigen tapi pakai sertifikat vaksin ketiga atau booster udah cukup. Nah terus tadi prosesnya setelah melalui check-in yang pertama, Mas Agus terima dicek kevalidan dari tiketnya, kemudian terima barcode semacam ini, terus kemudian Mas Agus masuk ke pengecekan yang terakhir. Jadi pintu gerbangnya itu bisa kebuka kalau ini barcode-nya ini udah terdeteksi oleh sistem. Jadi kalau ini kita nggak punya barcode ini, kita nggak bisa masuk ke ruang tunggu ini teman-teman. Nah jadi ini kita langsung di scan tadi, pintu otomatis langsung terbuka. Nah pintu terbuka, ya udah langsung masuk ke ruang tunggu ini. Oke, itu teman-teman ya. Nanti kalau saya tambahin vlog sedikit waktu mau naik ke busnya ya, karena kalau ini kayaknya nggak sempat ini, gara-gara ini. Kalau tadi udah saya planning itu bisa, karena tasnya nggak terlalu berat bawaannya. Ternyata tambahi titipan jajan untuk si di Alba sama Kak Abel, terus sama Mbak Irma, karena temen yang di Jakarta itu udah kayak saudara sendiri teman-teman. Jadi dia nitipin semuanya, suruh bawain semua. Padahal udah bawa ini berat ini. Ini sampel kertas kelihatannya cuma segini teman-teman, tapi berat ini, berat banget ini. Oke, nanti Mas Agus lanjut lagi ya teman-teman. Tuh bus Sahalah. Nih busnya udah datang teman-teman. Ini saatnya naik. Satu Pak. Oh. Ini juga nggak kalah keren teman-teman. Tapi yang ini Nusantara super eksekutif. Ini keren juga nih. Mas Agus yang single seater, tempat duduk 1.
toiletnya di sebelah sini. Mas Agus tata dulu ya, nanti nyambung lagi. Jadi ini kita naik Nusantara Super Eksekutif teman-teman ya. Ini juga sebetulnya nggak kalah keren, cuma masih lebih bagus, lebih modern yang kita naik tempo hari. Nah, kalau ini Mas Agus memang kalau naik Nusantara yang Super Eksekutif, ini yang milih yang tempat duduk sendiri kayak gini. Nah, kalau yang ini yang jejeran, Mas Agus tidak suka, kecuali sama keluarga. Kalau sama orang agak males gitu. Nah, kalau yang ini juga ada pengatur, tapi pengaturnya untuk maju mundur sama selonjoran. Ini juga untuk selonjoran nyaman sekali teman-teman, nyaman banget. Cuma kalau yang ini nggak ada fasilitas lebih kayak kemarin. Kalau kemarin kan ada tirainya, ada TV-nya seperti itu kan. Kalau yang ini nggak ada. TV-nya ada tapi TV sentral depan satu aja itu. Nah, kalau yang samping ini juga bus Nusantara tapi yang eksekutif. Eksekutif itu yang tempat duduk dua-dua teman-teman. Dia lebih murah. Ini penumpang lumayan rame, cuma tidak serame nih kayak hari biasanya hari Kamis atau Jumat itu penuh sini. Karena biasanya kalau yang pekerja ya itu kan Sabtu Minggu libur. Nah, Jumat mereka pulang kampung, biasanya seperti itu. Jumat pasti full. Nah, ini karena Mas Agus pulangnya nggak akhir minggu, jadi agak longgar. Tapi ini udah ada beberapa penumpang sini. Sini. Oke, ini nanti Mas Agus langsung menuju pulang ke Kudus. Nanti malam kita berhenti di tol Cipali di rest area. Itu biasanya di rest area Cipali untuk ini makan malam teman-teman. Mas Agus memang sengaja nunggu bus ini karena mau buru-buru naruh tas ini teman-teman. Nggak kelihatan ya, karena tasnya ini berat banget, super berat. Masih ada yang Mas Agus taruh di bagasi atas sini juga ini. Oke, nanti lanjut lagi ya teman-teman. Ini kita udah mulai berangkat teman-teman. Nih kita udah meninggalkan Jakarta, kita kembali ke Kudus nih ya. Ini dari Terminal Pulau Gebang turun langsung masuk tol. Nah, habis itu langsung ya udah lurus aja langsung nyampe Kudus ini kita. Nah, ini udah langsung masuk tol kan, cepet. Nah, itu gerbang tol di depan kita tuh. Nah, ini gerbang tolnya nih. Cepet. Kita berhenti makan malam dulu teman-teman. Ini di sebelah sini. Tadi Mas Agus udah makan tapi nggak sempat moto tadi. Ini banyak bus-bus yang berhenti di sini juga. Dari Raya, selamat malam, selamat datang di rumah makan Marconi. Memang lain. Silakan diistirahatkan dulu, kalau servis makan hanya 30 menit. Kamar mandi, kamar kecilnya di dalam rumah makan terus. Silakan. Ini udah selesai makan, tinggal nunggu pemberangkatan lagi. Ini busnya baru dibersihin kacanya ini.
Ini rumah makannya seperti ini tuh. Kalau yang bus raya ini bus daerah Solo teman-teman. Ini udah dalam pengantaran teman-teman. Jadi habis turun dari bis langsung diantar pakai mobil kecil ke rumah. Udah nyampe Tugu Identitas Kudus. Kalau Nusantara yang SE seperti ini teman-teman. Jadi nyampe pool bus Nusantara terus diantar sampai depan rumah seperti ini. Nah itu. Nah ini tadi nganter satu penumpang, habis ini nganter Mas Agus nih. Jadi diantar mobil kecil kayak gitu teman-teman. Nah itu dia masih ada pengantaran ke tempat lain. Mas Agus minta turun di sini aja. Sebetulnya bisa sampai depan rumah sana. Nah, dia masih ada banyak ke arah timur. Daripada putar-putar kasihan bapaknya, ya udah jalan kaki sambil ngelemesin kaki ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti konten Mas Agus hari ini. Konten perjalanan dari Jakarta balik ke Kudus. Terima kasih sudah mengikuti konten hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalain lonceng. Bye-bye.